Hai guys, balik lagi sama aku Desi. Sama aku Niken. Atau hari ini celotehan duniawi mau ngomongin apa nih? Lagi ada ide apa? Lagi ada kepikiran apa? Hmm, kita bahas yang bisa bikin kita dapat privilege atau kita kena intimidasi. Menarik sekali. Apakah itu? Good looking. Good looking, oke. Oke. Menurut Kades, good looking penting nggak? Menurut aku good looking. Secara pribadi ya guys ya, menurut aku penting. Menurut aku. Hmm, Kenapa? Karena aku ngerasa good looking atau presentasi dari diri kita itu mencerminkan seberapa banyak kita mencintai diri kita sendiri ya, gitu. Aku ngerasanya kayak gitu, jadi self love juga. Pokoknya kita harus merawat diri gitu ya. hmm, Terus mencoba memakai pakaian terbaik, bukan berarti branded atau harus ya, bagus, harus mahal, enggak. setuju. Yang penting rapi aja gitu ya. Kalau aku lebih kayak gitu, yang penting rapi, good to go, kayak gitu sih. Terus paling make up tipis-tipis lah, kayak gitu. Jadi kayak, Hmm, tapi itu buat diri sendiri ya, jangan buat orang lain. Karena aku ngerasa kalau kita mencintai diri kita sendiri, ya otomatis orang lain juga bakal menghargai kita gitu sih. Jadi kita ya, hargain dulu diri kita, barulah orang lain akan menghargai kita juga. Karena kita menghargai juga kalau kita ketemu orang, jadi kayak, oh ya, kita menghargai orang yang kita temui juga gitu sih. iya, betul, setuju banget. Kalau kamu penting nggak? Menurut aku penting, Hmm. tapi dulu aku belum menerapkan Mhm. berpenampilan menarik Mhm. kalau bepergian. Jadi kalau berpenampilan menarik memang khusus ke momen-momen aja atau enggak Mhm. kalau misalnya berpergian ke tempat-tempat yang cuman makan aja atau Mhm. cuman ke warung di tempat Mhm. itu aku biasa aja kaosan Mhm. sama jeans. Mhm. Tapi ternyata sekarang itu penting banget. Apalagi dulu aku pernah kejadian kayak Mhm. merasa nggak percaya diri Oh ya? karena tidak berpenampilan, Terbaik gitu. terbaik gitu. Mhm. Ketemu orang yang aku kenal tuh kayak rasanya minder, kayak tingkat percaya dirinya tuh kayak menurun aja gitu. Iya, ngerti ngerti. Tapi ketika aku udah mulai menerapkan berpenampilan menarik, Mhm. kalau ketemu orang di jalan atau kita ketemu orang yang nggak kenal aja tuh kayak percaya diri aja. Jadi meningkat gitu Iya iya, ketika bener-bener. itu setuju sama apa yang Kades bilang, tanda kita untuk berpenampilan menarik Mhm. itu menghargai diri Iya, sendiri dan betul. menghargai orang yang kita temui. Bener-bener, aku setuju deh. Bagus banget tadi Apa? meningkatkan percaya diri. Itu bener Iya, sih. iya Bener itu. banget. Aku ngerasa kalau dari pagi aku mandi, Hmm, terus aku pakai baju gitu rapi gitu. hmm, Mood aku tuh langsung change lagi, iya, langsung iya, happy kayak gitu-gitu. Terus jadi pede gitu ya, jadi kayak hmm, keluar tuh kayak semangat aja gitu, pede. iya. Terus Kades tipikal yang Mhm. apa ya? Tipe Mhm. good looking atau apa yang Heeh. Kades Kualifikasinya ya gitu ya. kualifikasinya. Oke. Kalau kualifikasi good looking menurut aku, Hmm, good looking tuh aku kan ngeliatnya dari pakaian atau enggak appearance ya hmm, gitu ya, lebih dari visual gitu. Jadi aku ngelihat good looking bagi aku tuh yang berpakaian rapi. Jadi hmm, lebih ke semi-semi formal gitu ya. clean. Enggak formal banget, betul, enggak formal banget tapi clean. Rapi aja aku Iya. sukanya lihatnya rapi kayak gitu. Kalau kamu lebih ke mana? Kalau aku lebih ke casual Mhm. dan kalau misalnya secara kualifikasi Mhm. minimal mandi sih. Kenapa tuh minimal mandi? Nggak tahu aku tuh lagi suka banget mandi dan emang dari dulu Lagi juga suka banget mandi dari bayi kita mandi kan? ya dulu aku tuh kalau misalnya sekolah Mhm. mandinya malam. Ih, Jadi interesting. jadi besoknya nggak mandi gitu kayak ada udah mandi malam. Oh, so cute. Dulu waktu zaman-zaman sekolah aku tuh sering banget mandinya malam, keramasnya malam. Oh ya, Jadi besokannya tinggal pergi aja, pergi ya aja ya. udah cuci muka, sikat gigi Mhm. doang gitu. Tapi sekarang ternyata mandi seenak itu. Apalagi aku emang tim air anget ya. Oh, tim air hangat ya. Nggak bisa aku pakai air dingin. Gatel gitu. Oh, gatel? Nggak tahu kayak bukan campak apa ya. Merah-merah Iya gitu. merah-merah aja. Oh, Tapi tapi kalau hujanan aku bisa pakai air air dingin. dingin. Kehujanan? Iya. Kok kan dingin malahan. Kalau hujan kan Nggak harus tahu air kalau hangat. kehujanan tuh beda aja feel-nya. Oh wow, interesting. Aku malah kebalik gitu, kayak aku kalau mandi biar seger itu Hmm. harus air dingin Hmm. gitu loh. Kalau malam baru air hangat gitu. Yeah.
Kalau kehujanan apalagi air hangat, karena kita kedinginan gitu. Tapi gak tahu ya, aku juga Iya, paham paham. mungkin kondisi badan beda-beda Iya, ya. betul 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 betul, Nah, setuju banget. terus, selain mandi, yaitu dia kita harus kenal dengan, bau badan kita, Menarik karena menarik. itu, sebenarnya hal yang bisa kita rawat kan, Bener. dan yaitu untuk bikin orang tetap nyaman sama kita dan orang tidak terganggu sama kita. Iya, benar benar. Terus rapi, itu juga sekarang lagi aku tanamkan dalam diri aku, karena aku orangnya agak casual-casual gitu. Dan Sebenarnya casual juga nggak masalah sih, kan casual juga casual yang rapi gitu kan enak juga dilihatnya ya gitu kan, ya nggak sih? betul, tapi aku casual-casual Messi. Messi hair yang kayak gitu-gitu lah. Makanya ketika aku mencoba untuk berpenampilan menarik, kepercayaan diri Jadi aku meningkat ya ngobrol. ngerasa meningkat aja Oh gitu. wow. Menurut Kades, first impression itu lebih ke good looking atau attitude? Ah, kayaknya good looking dulu sih, kayaknya. Tapi kalau jadi good looking at least kayak karena ada semua ada preference-nya ya guys ya. Jadi kayak misalnya kalau menurut aku dia oke gitu. Baru pas kenal lebih dekat, taunya attitude-nya oke, terus nyambung obrolannya dan lain-lain, ya udah perfect, good to go gitu kalau aku Ya. gitu. Ya, at least yang nyaman dilihat untuk kita dulu deh kayak gitu. Sebenarnya di agama juga iya kan, lo tertarik nggak? Kalau enggak jangan gitu Jangan kan. dilanjut. Iya gitu kan. Sebenarnya kayak gitu. Berarti good looking ganda terdepan. Iya. Gini, good looking tuh hal pertama yang bakal bikin kita tertarik gitu. Ya. Terus kalau misalnya attitude-nya oke, itu kita bakal lebih tertarik Dalam. lagi kan, lebih mengenal lebih dalam lagi. Terus aku ngerasa kayak misalnya kalau misalnya setengah gitu nggak good looking, kalau attitude-nya bagus kita juga bisa kayak gitu, Ya. ya kayak gitu kan. Cuman kalau dia good looking pasti ada nilai poin plus pertamanya gitu sih, Ya. Berarti menurut aku. setuju ya sama orang yang berpenampilan menarik atau good looking atau secara fisik juga cantik atau ganteng, masalah hidupnya bisa terselesaikan sebagian. Nah iya lagi, iya bener sih, iya sih bener. Aku juga banyak nonton video-video kayak beauty influencer, terus kayak ya artis-artis juga kan privilege-nya banyak banget ya dari kecantikan mereka atau dari kegantengan mereka hanya dari physically gitu ya. Apalagi ditambah kalau mereka tuh emang bener-bener ngotak gitu, berisi gitu kan, tambah-tambah ya, itu kan kayak gitu. Jadi sebenarnya ya itu dia kayaknya ujung tombak berpenampilan menarik si good looking ini secara physically atau appearance aku ngerasa itu ujung tombaknya gitu. Jadi membuka opportunity baru kayak gitu. Apalagi ditambah dengan attitude, terus kecerdasan juga gitu, intelligence-nya juga gitu sih aku ngerasa. Emotional intelligence juga Iya, ngaruh banget. Skill ngobrol itu paling penting betul. juga. Iya, social skill ya. Jadi banyak faktor lain, cuman kalau emang udah good looking pasti ada normalisasi, generalisasi Iya. lain gitu loh Iya betul. dari lingkungan sosial gitu sih. Tapi emang karena pernah aku waktu itu ngelihat satu video yang pokoknya nyeritain tentang dia tuh seorang customer service, terus datang nasabah yang mau marah-marah, tapi ketika melihat customer service-nya berpenampilan menarik, terus secara fisik juga cantik, itu tiba-tiba si emosi nasabahnya itu mereda. Dia mungkin secara good looking menarik dan memiliki fisik yang cantik, bisa menyelesaikan masalah Bener mas sebagian dari masalah dari ya, bener masalah. juga sih aku setuju. Aku ngerasa ketika aku sedang menampilkan penampilan terbaik aku gitu ya, mood aku jadi happy, itu bener-bener ngebuka opportunity aku atau enggak kesempatan-kesempatan lain dan bahkan hal-hal baru yang aku baru terima gitu loh kayak gitu. Terus aku ada nih kejadian, jadi waktu itu aku ke kafe kan pagi-pagi gitu, terus itu tuh dari pagi mood aku tuh udah happy, udah make up tipis-tipis, terus kayak aku pakai blazer, udah kayak mau kemana gitu kan ya, Mau kemana? iya mau kemana gitu kan ya, udah formal banget, aku tuh tipe-tipe yang semi formal, emang dari dulu kayak gitu. Aku sarapan lah sama Niken ke situ kan, terus
Di situ kita memang bukan customer pertama tuh sebenarnya, kita tuh di situ udah Betul. banyak table kan. Nah, udah gitu tiba-tiba pas aku datang, terus aku order, terus minumnya datang duluan, pas minumnya datang duluan, si Mbaknya, ngomong katanya, "Kak, boleh minta fotonya nggak?" Mhm. "Oh, untuk apa, Kak?" Aku bilang kayak gitu. "Iya, untuk di-post di Instagram story kami," kata kayak gitu. "Oh, oke." Akhirnya aku okein kayak gitu. Jadi, oh, experience-nya tuh banyak banget Iya. ternyata. Oh, terus juga aku pernah nih, eee, aku tuh ke museum nih, aku, nenek aku, mama aku, sama tante aku 2. Berarti berlima ya. Nah, ternyata pas udah jauh-jauh datang ke museum itu tuh harus schedule dulu, kita harus, booking dulu. Nggak Aku bisa nggak dadakan. tahu. Nah, iya, nggak bisa. Ternyata aku nggak tahu itu, gitu kan. Nah, terus tante aku, intinya aku lagi cari parkir, terus tante aku bilang, "Ah, nggak bisa nih, lalala." "Ah, masa?" Aku bilang, "Ya, masa udah jauh-jauh ke sini, terus nenek aku pengen situ juga." Mmm. Terus udah pas kayak gitu, "Mana coba aku yang ngomong." Aku bilang kayak gitu kan. Terus aku masuklah ke dalam, "Yang mana?" "Yang itu," katanya kayak gitu. "Oh, Mmm. oke. Yang in charge-nya yang itu, oke." Terus aku datang, "Halo Pak, selamat siang, saya dari sini Pak, lalalalalala. Jadi gini Pak, nenek saya tuh pengen gini gini gini," terus Mhm. aku cerita dengan narasi dan diksi yang amat aku perhatikan kayak gitu, dan emang kebenaran waktu itu tuh aku lagi all in banget gitu, karena Iya. emang dari kondangan waktu itu. Terus si bapaknya beneran jadi luluh dan baik, langsung ngomong kayak gitu. Bukan bapak sih sebenarnya, kakak-kakak atau emas-emas Mas-mas. ya, Mhm. emas-emas gitu ya, emas-emas langsung jadi baik, langsung kayak gini. Mhm. Langsung, "Oh ya udah Kak, ya udah Kakak cuman segini doang berlima?" "Iya cuman sama keluarga saya aja berlima," kayak gini gini. "Ya udah deh, ya udah Kakak, saya kasih tour guide satu Mmm. gratis kan." Iya gratis, aku dikasih tour guide satu, terus masuknya fee, literally free, yang harusnya schedule dulu, itu aku nggak schedule, terus aku masuk aja sama 2 tante aku, mama aku, dan nenek aku, berarti 5 itu free. Itu sumpah aku kayak, tante aku, "Hah, serius? Serius nggak bayar? Serius nggak bayar?" Tante aku, "Ya gimana lagi, aku nggak tahu," aku bilang kayak gitu kan. "Ya Mhm. udah baik banget," aku bilang kayak gitu, "ya udah alhamdulillah alhamdulillah." Terus akhirnya kita jadi masuk ke, museum itu, terus di guide juga, ada tour guide-nya gitu, di Mmm. mana yang orang lain tuh harus ngantri dulu, harus booking dulu, kita enggak gitu, maksudnya kayak gitu, alhamdulillah. Terus habis itu, tante aku nggak enak, terus akhirnya tetep kasih tip gitu, si tour guide-nya, gitu sih. Jadi aku ngerasa Wow. penampilan yang oke gitu ya, yang rapi, yang Iya. nyaman di diri kita itu kayak banyak banget opportunity yang datang gitu sih. Iya, dan ya itu dia, jadi kita punya privilege ya. Iya betul, privilege, betul. Aku ngerasa kalau kita berpenampilan rapi dan menarik, kita tuh lebih dihargai orang, terus Iya. orang tuh lebih nice ke kita, Iya. kayak gitu nggak sih? Mereka juga ngerasa dihargain sama kita. Betul betul betul. Sama ini juga, Kades setuju nggak sama kalau good looking itu lebih ke objektif, tapi kalau cantik secara fisik atau ganteng itu lebih ke subjektif? Kayaknya setuju deh. Kalau kamu? Setuju, karena mungkin kalau good looking kan, eee, kita yang usahakan untuk berpenampilan Mhm menarik, tapi mhm. kalau fisik kan memang udah dari Dari sananya sananya ya, gitu. Jadi yang memang kita harus sadari dan kita harus rawat dan mhm. kita harus bangun ya good looking-nya. Iya, good looking-nya ya, bener 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 Karena bener. balik lagi yang Kades bilang, Mhm. kalau misalnya secara good looking udah oke, otomatis kita membuka jalan untuk bisa Iya, ngobrol. bener banget, aku setuju deh itu. Dari situ mungkin kita harus diisi nih otak ini. Iya, bener 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 banget. Terus balik lagi untuk, good looking sendiri nggak perlu Mmm. branded ya Iya. guys ya, kalau menurut aku nggak perlu. Mungkin ya kalau misalnya untuk self reward sesekali Mmm. boleh, misalnya tas atau sepatu berdasarkan quality yang pernah kita Iya. obrolin juga Iya. ya gitu. Dan tapi nggak mesti semuanya harus Iya. branded, aku mikirnya gitu sih. Kecuali memang kita sangat memprioritaskan, beberapa hal yang Iya, memang, kita perlukan dan memang mhm, secara kualitasnya juga mhm beda gitu. mhm mhm, betul. Menurut Kades kalau Mhm misalnya untuk, kan misalnya kita udah di tahap attitude nih, mhm. udah diperbolehkan, Masuk masuk, gitu, untuk mengobrol, mhm. hal-hal apa aja yang nggak kelihatan tapi kita harus punya gitu? Heeh. Misalnya kita dilatihnya tuh harus apa aja? Mmm, Kayaknya kita harus punya wawasan luas itu sih Mmm. ya. Jadi komunikasi kita aku ngerasa bakal lancar sama, semua pihak gitu loh, Iya. aku ngerasa. Jadi ya benar, jangan dibiarin kosong kayak gitu ya Dibiarin maksudnya, kosong, soalnya jangan lumayan udah masuk kan? iya loh, jadi kayak emang bener aku ngerasa kayak wawasan tuh perlu dicari gitu, Mhm. ilmu tuh perlu dicari.
aku bener-bener amazed sama orang yang bener-bener haus ilmu gitu loh. Iya. Kayak ini pengen belajar, itu pengen belajar Mhm. gitu. Karena itu sih soft skill yang perlu di asah tuh communication, terus wawasan juga kayak gitu sih. Iya. Kalau menurut aku Mhm. yang paling penting sekarang kalau kita udah ngobrol sama orang itu, Mhm. kita harus coba apa ya, belajar untuk psikologi manusia sih. Ah. Karena itu juga bisa banget untuk kita tahu nih obrolan ini akan berakhir atau akan panjang gitu. Oh ya? Ya terus kayak kita lebih ngelihat aja sih Orangnya kayak apa orangnya kayak gitu. apa atau apa. Biar nantinya kita bisa set boundaries gitu. Ini konteksnya lagi PDKT berarti ya? Oh enggak, Oh, sama sama semua? siapapun. Ah, I see. Bagus bagus bagus. Karena ya itu dia ketika kita udah di misalnya kita udah punya ketertarikan untuk ngobrol, terus Mhm. kita udah ngobrol, Mhm. yaitu masa kita mau ngobrol terus, pasti kita akan terbangun boundaries. Ah, oke oke. Iya juga sih ya, bagus juga tuh kalau diterapin. Mungkin highlight dari aku, ya berpenampilan menarik atau the way you represent yourself itu bener-bener penting buat diri kalian sendiri, buat diri kita sendiri. Betul. Aku ngerasanya self love gitu, gimana kita menghargai diri kita, barulah kita dihargai sama orang lain dan juga kita menghargai orang lain gitu loh dengan Iya, kita menampilkan penampilan terbaik gitu. Tapi pada dasarnya lakukan semua hal untuk diri kita dulu, diri kita iya. dulu, diri kita dulu itu sih. Dan ya itu dia, mungkin kedepannya kita akan mendapat kesempatan-kesempatan Mhm. atau privilege yang benar-benar kita nggak pernah Gak duga-duga, duga betul. gitu. Pokoknya berpenampilan menarik kemanapun. Iya. Dan ya itu kepercayaan Diri diri bakal meningkat. kita akan meningkat. Iya. Segitu aja mungkin ya konten dari kita. Semoga membantu dan semoga ada hal-hal yang bisa kalian ambil Ya, baik-baiknya. Mungkin kalau ada tambahan kalian bisa bantu komen-komen. betul. Let us know. Thank you for watching. Bye. Bye.